Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 62, halaman 118. Al-Maidah ayat 62. Kita bahas tajwidnya dulu. Wataro mad badal, sama dibaca panjang seperti mad tobi'i alif, dua ketukan. Kasih mad tobi'i ya rom idgham bigunna. Jadi alifnya diabaikan saja, langsung diidghamkan atau dimasukkan ke huruf mim. Rom minhum, min itu nunnya dibaca sepintas saja Pak. Jadi minhum idhar safawi, mim sukun bertemu ya secara terpisah. Jadi mimnya dibaca jelas itu, biar terdengar jelas, tahan dua ketukan. Hum yusa mad badal, karena sebetulnya setelah sin itu kalau dalam kaidah bahasa Arab ada alif gitu, dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Ri'u mad tabi'i wau fil idhar safawi, idhar komariya atau alif lam komariya. Jadi lamnya dibaca jelas itu. Digigit ujung lidahnya itu. Fil ismi. Kalau pakai sin, fil ismi. Isim itu kan nama gitu. Kalau pakai sin artinya nama, kalau pakai sa artinya dosa. Itu jauh ya, dari dosa ke nama kan jauh. Bil ismi wal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah, di lamnya dibaca jelas itu. Qalqalah sugro, dal sukun di tengah-tengah kata. Wa mad badal wa aklihimus, lihimus idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Asalnya itu huruf mimnya itu sukun, wa aklihim, nah gitu, sukun asalnya. Namun dikarenakan bertemu dengan lam sukun, maka mimnya diaktifkan, itu dihidupkan dengan doma. Di wa aklihimus suhud. Kalau mau berhenti di situ ya tanya disukunkan. Labi hamzah glatoh itu. Hamzah glatoh itu hamzah yang sukun di tengah-tengah kata gitu. Jadi enggak dibaca panjang itu, tapi dihentakkan itu. Labi sama mad tabi'i alif, ka mad tabi'i alif, nu mad tabi'i wawu,
ya'malun. Mad arid lisukun, ada mad tabi'i wawu jatuh pada waqaf, yaitu tanda berhenti. Ikhwanu fiddin arsadaqtumullah. Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya itu berbicara tentang beberapa aib atau keburukan orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi, yang tentu saja ini merupakan kabar dari Allah untuk kita semua umat Islam, untuk kita semua orang-orang yang beriman. Jadi kalau dibahasa kasarkan, Pak, di sini Allah sedang memberitahu kita atau menggibah orang-orang Yahudi agar kita umat Islam mengetahui tentang siapa mereka, bagaimana tabiat buruk mereka itu. Karena kan seringkali banyak umat Islam itu yang berpandangan bahwa orang Yahudi itu baik, ahlul kitab itu baik gitu. Nah, diberitahu oleh Allah gitu. Wataro, dan kamu akan melihat kasiron, kebanyakan. Jadi al-aglab lah, mayoritas gitu, kasiron. Jadi kalaupun ada gitu yang baik ya, dari kalangan orang Yahudi itu jumlahnya sangat sedikit sekali, Pak. Karena kasir ini kan jumlah sigah mubalaghah nih. Sigah mubalaghah itu satu ungkapan yang menunjukkan sangat. Dan kamu akan melihat kasiron, betapa sangat banyaknya gitu. Minhum, dari kalangan mereka. Siapa mereka di sini? Nah, ini. Kembali kepada ayat sebelumnya, Pak, yaitu ahlul kitab gitu. Ahlul kitab, atau lebih tepatnya orang-orang Yahudi itu. Kebanyakan orang-orang Yahudi itu, atau mayoritas orang-orang Yahudi itu, yusari'una. Nah, surah itu kan cepat itu. Mereka bersegera gitu. Atau mereka berlomba gitu. Nah, fil ismi, dalam berbuat dosa gitu. Jadi gini kan, konsep ini kebalikan nih, kebalikan dari konsep Islam. Kalau konsep Islam itu kan fastabiqul khairat gitu, ya, berlomba dalam kebajikan. Nah, itu, Pak. Kalau Yahudi yusari'una fil ismi, mereka bersegera dalam dosa, dalam keburukan gitu. Bahkan kalau dosa disebut dengan kata ism, itu menunjukkan dosanya itu dosa besar, Pak. Beda dengan sayyi'ah atau khati'ah, itu biasanya kesalahan-kesalahan kecil gitu, Pak. Apa dosanya itu? Ya, kembalikan saja kepada ayat-ayat sebelumnya, Pak. Umpamanya mereka itu senang berbuat dusta, berkata dusta, atau mereka itu menyukai orang-orang yang suka berdusta gitu, atau mereka tidak mau melakukan hal-hal yang adil gitu, menentang keadilan gitu. Dan masih banyak lagi lah perbuatan-perbuatan ism, dosa yang mereka lakukan itu. Kemudian yang kedua, wal udwan, keburukan yang kedua yang biasa dilakukan oleh mereka itu adalah wal udwan,
itu senang melakukan permusuhan, Pak. Ini kata udwan di ujungnya itu ada tambahan alif dan nun itu. Kita sering sampaikan kalau sebuah kata di ujungnya ada tambahan alif dan nun itu menunjukkan sangat gitu, Pak. Pasti gitu. Beda dengan aduun itu. Aduun itu sama. Tapi kalau disebut dengan al-udwan itu sebuah kepastian bahwa mereka itu selalu menciptakan permusuhan gitu. Kayak Quran itu bacaan yang pasti itu. Bacaan yang sangat benar gitu. Karena ada tambahan alif dan nun di ujungnya. Asalnya kan qoro'a itu. Nah, ini pun udwan begitu, Pak. Itu yang kedua tuh. Jadi tidak heran kalau hari ini orang-orang Zionis Israel gitu begitu doyan yang namanya melakukan kejahatan berupa genosida itu ya. Kemudian yang ketiga nih, wa aklihim, dan mereka senantiasa memakan, di akala plus hum itu, Pak. Wa aklihim, dan mereka senantiasa memakan as-suhta. Ini makanan-makanan yang haram itu. Kan dalam hadis ada bunyi begini nih. La yadkhulul jannata nabatun minas suhti. Tidak akan masuk surga gitu. Kalau dalam diri kita itu ada sepotong daging yang berasal dari yang haram gitu, Pak. Jadi as-suhta itu adalah makanan-makanan yang haram. Baik itu haram secara zatnya gitu ya, ataupun haram secara maknawi. Haram secara zat itu haram yang ya zatnya haram lah. Seperti yang Allah beritakan dalam Al-Quran kan ada babi gitu, Pak. Ada darah yang mengalir, ada bangkai, ada sembelihan bukan karena Allah, ada khamr kalau minuman. Itu haram secara zat itu. Kalau ditambah lagi dalam hadis, walaupun masih diperdebatkan istinbat hukumnya, seperti binatang yang mencengkeram, bertaring, atau haram secara zat itu adalah binatang yang mati tidak melalui proses mengeluarkan darah atau tidak melalui proses penyembelihan yang tempo hari kita bahas tuh. Itu yang haram secara zat. Ada yang haram secara maknawi. Haram secara maknawi itu bisa jadi zatnya halal, tapi proses untuk mendapatkan makanan itu tidak benar atau tidak dibenarkan. Umpamanya mencuri, merampok, merampas, atau tidak membayar hutang gitu. Sekarang kita pinjam kepada orang lain lalu oleh kita dimakan, dipakai, tidak dibayar, nah itu haram. Walaupun yang dipinjam itu berasnya halal secara zat, tapi karena tidak dibayar waktu kita transaksinya menghutang gitu, lalu tidak dibayar, ya jadi haram beras itu, Pak. Itu haram secara maknawi.
atau barangkali mengurangi takaran, timbangan. Nah, itu haram secara maknawi. Nah, ini yang belum dipahami dan disadari betul itu adalah makanan-makanan yang haram secara maknawi itu. Umat Islam masih banyak yang belum menyadari betul. Nah, lalu Allah menutup firman-Nya nih di ayat 62 itu, labi sungguh amat buruk gitu Pak, apa kanu ya'malun, yang mereka perbuat. Nah, itu tiga aib atau tiga keburukan yang senantiasa dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi. Kemudian yang keempat nih, laula, kenapa tidak, yanhahum, mereka melarang mereka. Nah gitu Pak. Atau kenapa dia tidak melarang mereka gitu. Cuman kalau disebut dia mungkin kurang pas. Kenapa mereka tidak melarang mereka? Nah gitu. Siapa mereka di sini? Mereka di sini ada, mereka yang pertama adalah ar-rabbaniyun wal ahbar. Itu mereka yang pertama. Apa ar-rabbaniyun? Rabbani itu ya diambil dari kata robun itu Pak. Robun itu pendidik gitu Pak. Murabi lah kalau bahasa kita. Atau kalau sederhananya di kita di umat Islam, Rabbani itu lebih pasnya itu adalah para ulama, para asatid, para habaib gitu, yang senantiasa mendidik. Nah, kalau di kalangan orang Yahudi istilahnya itu adalah Rabbaniyun itu. Kemudian yang kedua adalah al-ahbar. Kalau al-ahbar Pak itu lebih kepada ini. Kan kalau di kita ada ulama, ada ustad gitu Pak. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, berbahagialah kita hidup di zaman sekarang ini katanya. Kenapa? Dulu ini Pak, dulu Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begitu. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud itu. Alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang ini di mana ulamanya lebih banyak ketimbang ustadznya. Nanti suatu zaman akan muncul suatu masa di mana ustadznya lebih banyak ketimbang ulamanya. Nah gitu Pak. Jadi ulama itu adalah mereka orang-orang yang dalam ilmunya, mereka adalah orang-orang yang melahirkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, patwa-patwa. Nah itu ulama itu Pak. Ya kayak Imam As-Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Abu Hanifah, itu ulama kayak gitu. Kalau ustadz itu adalah yang menyampaikan pemikiran para ulama atau fatwa para ulama disampaikanlah oleh ustadz gitu. Nah biasanya lebih terkenal ustadznya ketimbang ulamanya Pak. Biasanya masyarakat lebih mengenal ustadznya ketimbang ulamanya. Dalam berbagai dunia ini Pak, dalam dunia sepak bola gitu lebih terkenal kan itu yang mencetak gol itu Pak, striker itu, ketimbang back gitu Pak ya.
jarang aya bek terkenal Bapak. Dalam dunia hiburan artis nih, itu kan penyanyi yang terkenal, yang menyusun lagu nama terkenal. Sarua dalam dunia dakwah pun seperti itu. Yang terkenal itu ustadznya, ujung tombaknya di atas mimbar itu. Kalau ulamanya nggak terkenal. Nah, itu robbani itu Pak. Bukan, maaf. Itu al-ahbar. Jadi al-ahbar itu lebih kepada konseptor lah, ulama. Kalau robbani itu lebih kepada orang yang menyampaikan ke masyarakat. Jadi robbaninya itu ustadz, al-ahbar itu ulama. Nah, itu mereka yang pertama Pak. Mereka yang kedua adalah kaumnya Pak. Jadi kalau saya terjemahkan begini nih, mengapa para robbani, para rahib itu tidak melarang kaumnya gitu Pak. Melarang apa? An qaulihim, dari perkataan-perkataan al-isma, yang bermuatan dosa. Jadi dibiarkan Pak, ketika kaumnya, ketika masyarakatnya mengucapkan perkataan-perkataan hoax, dusta, bohong, mengadu domba, namimah, gitu. Itu dibiarkan oleh mereka. Atau kalau dalam dunia hukum barangkali mengucapkan kata-kata, memberikan kesaksian palsu, gitu. Kenapa kok dibiarkan oleh mereka itu? Wa aklihim, dan kenapa mereka itu dibiarkan memakan as-suhta, makanan yang haram-haram gitu. Sehingga barangkali Pak nih, kita akan dapati hari ini ada perbedaan yang sangat mencolok terkait makanan, antara makanan kita umat Islam dengan mereka, makanan ahlul kitab itu. Apalagi kalau ahlul kitabnya ahlul kitab palsu gitu Pak. Cobalah nih, kan mereka itu banyak yang memakan babi, banyak yang memakan bangkai gitu Pak. Padahal sebetulnya dalam kitab suci mereka, makanan-makanan itu sama diharamkan Pak. Babi haram, bangkai haram, khamr haram gitu. Lalu kita dapati hari ini kenapa kok mereka itu mengkonsumsi semua itu? Itu kan awalnya dari pembiaran Pak, pembiaran. Jadi para robbaniyun dan para ahbarnya itu membiarkan kaumnya itu memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram. Nah, karena bertahun-tahun Pak, dalam jangka waktu yang sangat panjang, terjadilah pembenaran gitu Pak. Kan sebuah kejahatan, sebuah keburukan, ada kalanya begitu Pak, ada kalanya begitu. Awalnya Pak, awalnya orang berbuat buruk, berbuat dosa, pertama kali dia akan menyadari itu dosa Pak. Dia akan menyadari itu adalah sebuah kesalahan. Mungkin dia akan malu sama orang lain. Awalnya begitu. Tapi kemudian dicoba lagi yang kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai kesekian ratus kalinya. Lalu masyarakat di sekitarnya pun ikut melakukan hal yang sama. Lalu perbuatan dosa itu menjadi budaya. Nah itu.
Kalau sudah menjadi budaya di masyarakat, maka itu akan dipandang sebagai sebuah kebenaran. Ketika ada yang mengusik, mengingatkan, marah mereka, Pak. Marah. Umpamanya nih, di Indonesia itu sudah menjadi budaya yang namanya perdukunan. Perdukunan nih, Pak. Lalu kita ingin mencegah praktek perdukunan itu, karena sudah menjadi budaya, kan marah mereka. Atau yang namanya ya tadi, umpamanya geng motor sudah menjadi budaya, lalu melakukan kejahatan-kejahatan. Nah itu mereka akan marah. Awalnya itu kan pembiaran, Pak, awalnya itu. Nah makanya kenapa yang namanya kejahatan itu harus dicegah, Pak, mungkar dicegah, agar orang mau sadar bahwa itu perbuatan dosa. Nah dulu orang-orang Yahudi dibiarkan oleh para robbani dan ahbarnya itu melakukan perbuatan dosa itu, memakan makanan yang haram itu. Labisa, nah sungguh amat buruk, ma apa kanu yasnaun, yang mereka perbuat. Ini agak beda sedikit Pak dengan yang ayat 62. Kalau ayat 62 labi sama kanu ya'malun. Kalau di sini labi sama kanu yasnaun. Naik, Pak, naik. Kenapa naik? Nah, gitu. Kenapa yasnaun? Kalau ya'malun, Pak, itu biasanya masih bersifat individu. Jadi kejahatannya masih bersifat individu. Tapi kalau yasnaun, itu kejahatannya sudah terorganisir, sudah membentuk sebuah komunitas, atau sudah menjadi sebuah lembaga lah itu, Pak. Kalau disebut dengan yasnaun, karena kalau disebut sona'a itu kan berkaitan dengan sebuah bangunan, Pak, pabrik lah kalau bahasa. Arti dasarnya itu sona'a itu pabrik. Jadi kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, baik itu perkataan dusta atau memakan makanan yang haram. Kan sekarang itu ada apa nih? Ada komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang memang dibuat untuk menebarkan kebohongan gitu, Pak. Jadi ketika nih kita berkata yang benar, yang jujur gitu, nanti ada sebuah komunitas yang akan mematahkan atau menghalau perkataan kita itu. Mereka kompak, Pak, mereka bersatu gitu. Karena kan tadi yasnaun sudah terkoordinir, Pak, tersusun dengan rapi. Nah itu kejahatan berikutnya, Pak. Itu yang keempat itu, Pak. Keempat. Kemudian nih yang berikutnya, waqalat, dan berkatalah al yahudu, orang-orang Yahudi. Ini yang kelima nih. Atau lebih tepatnya waqalat di sini adalah menuduh. Orang-orang Yahudi menuduh atau menghina. Apa? Yadullahi, tangan Allah itu maglulah, terbelenggu. Maknanya nanti luas, Pak, maglulah itu. Ini sebagai sebuah tuduhan bahwa Allah itu karena menurut mereka terbelenggu, itu tidak bisa berbuat banyak itu, tak. Menurut mereka Allah itu tidak bisa berkarya gitu, tak.
menurut mereka bahwa Allah itu ketika memberi itu salah sasaran gitu. Karena tangannya terbelenggu kaku itu, kaku. Mestinya wahyu itu diturunkan ke ini malah ke itu gitu. Mestinya kenikmatan itu diberikan kepada mereka malah kepada yang lain. Lalu mereka menuduh tangan Allah itu maglulah. Nah ini kan sadis sekali nih tuduhan mereka terhadap Allah itu. Lalu dibantah nih, gullat. Nah, yang terbelenggu itu atau sungguh telah terbelenggu aidihim, tangan-tangan mereka, walu'inu, dan mereka dilaknat, dikutuk, bima, disebabkan qalu, yang mereka katakan. Jadi disebabkan mereka mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu, maka sebagai hukumannya Allah membelenggu mereka dan Allah melaknat mereka. Atau bisa juga maglulah itu kikir gitu kan, ngepel gitu. Ngepel bahasa Sunda kan ngepel, si eta mah hirup teh mending ngepel cenah. Duitna mah lombangan ngepel cenah, tidak mau memberi lah itu. Nah akhirnya Allah menghukum mereka, hukum. Makanya kenapa nih, coba Bapak lihat nih, beda Pak, bantuan yang diberikan oleh orang Yahudi kepada negara kita dengan bantuan yang diberikan katakanlah oleh Arab Saudi kepada negara kita, beda itu Pak. Kalau Arab Saudi itu kan bisa memberi, kuning banyak masjid di kita Pak yang dibangun oleh Qatar gitu. Ini pesantren ini Pak, kalau mau diajuin ke mereka itu mudah sekali sebetulnya. Cuman kan dulu di sini kita waktu mau membangun masjid ini nih banyak yang protes gitu. Protesnya mungkin barangkali ini lahan ibadah saya masa diberikan ke Arab Saudi gitu. Barangkali di sini banyak yang mau nyumbang gitu Pak. Itu kalau Bapak mau menghubungi itu yang punya itu Pak tuh. Kalau di Bakung itu samping Borma ada yang toko mebel Jati itu. Ke situ bisa ngajuin itu Pak. Si ibu itu, beliau itu adalah penyalur dana dari Qatar itu. Saya udah beberapa kali ke situ sebetulnya. Kalau dari sini sebelum Borma tuh ada mebel Jati itu. Nah itu penyalur dana itu dari sini. Nah cuman mereka maunya itu dari awal, jadi dari awal tanpa ada campur tangan dana dari yang lain. Itu biasanya mereka mau, tapi kalau meneruskan begini nggak mau biasanya. Nah jadi kalau bantuan-bantuan dari negara-negara Islam biasanya bukan meminjamkan, memberi aja Pak, memberi. Tapi beda kalau bantuannya dari Cina, dari Amerika, itu kan lain bantuan, meminjamkan gitu Pak. Bungaan pasti Pak. Bungaan tuh. Itu menunjukkan bahwa mereka itu maglulah, pelit, ngepel, kikir gitu. Baheula geuning Raja Salman ulin ka Bogor mere sabaraha triliun bantuan Pak. Nah itu. Kita lanjutkan nih. Jadi disebabkan mereka menuduh bahwa Allah itu terbelenggu, maka Allah menghukum mereka dengan membelenggu tangan mereka dan mengutuk mereka. Bal bahkan nih, yadahu maksudnya yadallah. Yang benar itu bahwa yadullahi, tangan Allah itu mabsutotani gitu. Al-basit itu kembalikan dari maglula. Kedua tangan Allah itu sangat terbuka.
Gening dalam Asmaul Husna ada Al-Basit, ya Basit, ya Basit, ya Basit. Kalau Bapak mau berdoa nih, minta dilapangkan rizki atau minta menjadi orang dermawan, boleh kita menggunakan asma Allah, ya Basit, ya Wasi, ya Basit, ya Wasi. Ya Allah, lapangkanlah rezeki saya. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang dermawan. Nah gitu Pak. Ya Allah, lapangkanlah ilmu saya gitu. Itu ya Basit, ya Wasi. Atau ya Fattah, ya Alif, ya Fattah, ya Alif. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rizki. Jadi bahkan tangan Allah itu atau kedua tangan Allah itu sangat terbentang, terbuka lebar-lebar. Cuman ya jangan dipahami bahwa tangan Allah itu seperti tangan kita. Atau kita tidak mesti berpikir lebih jauh bagaimana sih bentuknya tangan Allah itu. Seberapa besar ukuran tangan Allah, tidak mesti bertanya sampai ke situ. Atau bagaimana caranya Allah itu membentangkan, melapangkan, membuka tangannya. Yunfiku, dia Allah akan berinfak atau akan memberikan belanja gitu Pak. Nafkah itu kan uang belanja Pak. Atau akan memberikan rizki. Nah, kaifa yasa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah ini ketika kita nih Pak, ketika kita barangkali nih dalam hidup itu kan terkadang Pak, ada orang yang secara keilmuan dia bagus, secara kinerja juga bagus, tapi kenapa kok sulit mendapatkan rizki? Nah ini barangkali dia pasrahnya, berserah dirinya, tawakalnya kepada Allah kurang gitu Pak. Kurang. Coba saja kita rasakan dalam perjalanan hidup Pak nih. Ketika kita sudah mentok Pak, mentok nih menghadapi sebuah persoalan, lalu kita pasrahkan semua persoalan itu kepada Allah. Biasanya Allah berikan jalan keluar itu Pak. Nah kenapa Allah berikan jalan keluar? Karena kita sudah menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Beda Pak kalau nih orang itu hanya mengandalkan kemampuan dan keseriusan, sementara tawakalnya terabaikan. Itu beda hasilnya itu. Nah disinilah pentingnya bagaimana untuk menjemput kehendak Allah. Nah, biar Allah berkehendak kepada kita, maka serahkanlah semua urusan kita kepada Allah. Di samping kita berdoa, berikhtiar dan melakukan sesuatu berdasarkan ilmu Pak. Kita lanjutkan nih. Walayaridanna. Nah ini kejahatan yang kelima nih Pak, aib yang kelima. Wa dan la, sungguh yaridanna, mereka sangat menginginkan. Orang-orang Yahudi itu sangat menginginkan, katsiran minhum, kebanyakan dari mereka, mayoritas mereka sangat menginginkan ma unzila, terhadap apa yang diturunkan ilaika, kepadamu wahai Muhammad, mir rabbika, dari Rabbmu. Maksudnya Al-Quran Pak. Jadi mereka kebanyakan orang Yahudi sangat menginginkan terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad apa? Tughyanan wa kufra,
Ini kelima dan keenam nih. Kelimanya adalah tugian, togo, togut, Pak. Gitu, Pak. Waktunya kan kalau kita nyepekan, nah itu tugian teh gitu, Pak. Tugian itu ya asal, kalau yang populernya itulah togut itu, Pak. Jadi mereka itu sangat menginginkan melampaui batas gitu, melanggar batas-batas yang ada dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu. Mereka sangat menginginkan untuk mengkufuri, mengingkari terhadap perintah-perintah, larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Nah ini harus dipahami, disadari oleh kita umat Islam. Jadi kalau nih ada semacam apa ya, bahwa mereka mendukung Al-Quran gitu ya, atau mereka welcome terhadap Al-Quran, nah itu tidak mungkin, Mbak. Kemudian yang berikutnya nih, wa alqaina, dan kami tancapkan, tanamkan, bainahum, di antara mereka, al-adawata, permusuhan, wal bagdau, dan juga kebencian, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ternyata mereka nih bukan hanya memusuhi kita umat Islam, orang beriman, sesama mereka pun sebetulnya itu ada permusuhan dan kebencian. Ada permusuhan dan kebencian. Kan di ayat lain begini nih, Allah berfirman, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira bahwa mereka, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, kalian mengira mereka itu bersatu. Padahal kata Allah, mereka itu bercerai-berai. Mereka itu saling sikut kanan, saling sikut kiri satu sama lain. Nah ini menular apa nih? Menular kepada kita umat Islam. Hari ini banyak ya umat Islam pun yang melakukan al-adawah dan al-bagdo sesama umat Islam, yang pemicunya, Pak, persoalan-persoalan yang sifatnya aksesoris, persoalan-persoalan yang sifatnya tidak mendasar, bukan prinsip. Ini harus hati-hati juga kita nih. Nah ini adalah keburukan yang ketujuh dan kedelapan. Kullama, setiap kali, auqadu, mereka menyalakan, naro, api, lil harbi, untuk berperang. Setiap kali mereka, orang-orang ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, menyalakan api peperangan untuk memerangi kita umat Islam, atfa'ahallah, maka Allah itu berusaha memadamkan api peperangan itu. Jadi ini sebetulnya ketika orang Yahudi, orang Nasrani itu ingin menciptakan api peperangan dengan kita umat Islam, kebanyakan itu oleh Allah dipadamkan api peperangan itu, sehingga tidak jadi peperangan itu. Nah lalu kenapa kok pernah terjadi gitu, kan gitu, atau kenapa kok seperti hari ini terjadi antara perang Palestina dengan Israel? Ya bisa jadi, Pak, bisa jadi
karena kitanya umat Islam sendiri yang melanggar aturan Allah, Pak, yang mengabaikan aturan Allah, sehingga yang biasanya Allah memadamkan api peperangan itu dan tidak terjadi perang, ini oleh Allah dibiarkan, Pak. Bisa jadi ada kesalahan dalam diri kita umat Islam. Wa yas'auna fil ardi fasadana. Ini yang kesembilan nih, kejahatan orang Yahudi yang kesembilan. Wa yas'auna, dan mereka senantiasa berbuat. Sa'a itu kan berusaha. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm kalau nggak salah. Jadi wayas'auna, dan mereka senantiasa berbuat fil ardi, di muka bumi ini, fasada, kerusakan, Pak, kehancuran. Ya, baik itu kehancuran di daratan ataupun di lautan. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan di lautan dan di daratan itu telah nampak, itu disebabkan oleh ulah tangan kerakusan manusia, atau nama gening manusia teh aya oge anu ngurug laut aya gitu. Nya lamun laut diurug caina ka mana tuh, Pak? Nya ka darat gitu, Pak. Aya oge anu ngarukan ke sik laut aya gitu. Eta kan alfasad itu, Pak. Alfasad. Aya oge anu nebang hutan aya, macam-macam. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai al-mufsidin, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu adalah berita yang Allah sampaikan kepada kita tentang di antara tabiat buruk orang-orang ahlul kitab, khususnya orang-orang Yahudi ini, Pak. Jadi kalau di ayat surat apa tuh, Al-Baqarah, walantardo al-kal yahud, sekali-kali orang Yahudi tidak akan pernah ridho. Bentuknya, indikatornya seperti apa mereka tidak ridho itu. Nah, ini nih salah satu uraiannya yang barusan kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.